Assalamualaikum bosku. Jumpa lagi dengan Siswood Channel yang membahas tentang plywood, woodworking, dan home industry furniture. Kali ini Siswood Channel mau membahas tentang alur proses pemotongan dan apa-apa yang diperlukan dalam proses pemotongan di kontainer MK. Pertama kali kita lihat untuk barang-barangnya, ini bahan bakunya ini. Jadi bahan baku itu seperti ini bentuknya. Nah, ini MK. Belinya itu per palet hitungannya. Jadi dari sana ya ditumpuk-tumpuk begini. Terus nanti kita pilih-pilih ya, mana yang masih bisa lurus dipakai untuk bahan baku pembuatan longkor. Nah, mana yang berwujud sampah. Sampahnya seperti ini. Nah, setelah dipilih, barang itu ditaruh di sini bosku. Ditaruh di tempat penampungan. Ini bahan-bahan yang dipilih yang mau dipotong nih, siap dipotong ditaruh tempat penampungannya. Nah, tempat penampungan ini ya seperti ini bentuknya supaya mampu menampung banyak ini. Tadi udah dipotong juga ini. Nah, tinggal yang ini. Nah, nanti potong di mesin hand clipper. Dan hand clipper ini ada ukuran-ukurannya ini. Jadi ukurannya ya dimulai dari 10 cm itu pas sama ukuran penampang pisaunya ini ya. Jadi nanti jarak antara potongan pisau sampai di sini ini 10 cm itu masih kita pakai. Nah, berikutnya yang lebih lebar di atasnya itu ada 11 ya, 11 lebih 11,8 ya, sama hampir 12 cm. Dimana di 12 cm ini kita mau bikin itu bisa sekitar 6 lembar. Untuk mencapai lebar 64 sampai 65 itu kita perlu 6 lembar. Nanti kalau kurang ya dikasih 7 lembar. Nah, yang berikutnya di 13 cm ini, 13 cm. Jadi ada di 12, 13 ini jaraknya kan sedikit sekali. Ini kita bisa gabungkan. Jadi bisa pakai 6 lembar, bisa pakai 7 lembar. Nah, kemudian yang berikutnya yang agak lebar sedikit ini di angka 16 cm ya. Jadi kalau 16 cm jarak antara pisau pemotong ini dengan garis yang di sini itu 16 kita lebihi ya, 16 setengah lah, 16,4 juga bisa. Nah, ini maksudnya kalau dijadikan untuk ukuran 64 cm kita jejer jadi 4 lembar. Nah, 4 lembar itu udah mewakili bisa mencapai untuk kategorinya di ukuran lebar 64 cm. Jadi 16 kali 4 itu 64 cm. 16 ya. Kemudian di atasnya nanti ada 22 ya. 22 itu kalau kita motong basah 22 berani, tujuannya nanti kalau jadi kering kan nyusut ya, jadi sampai 21 lebih. Ini kalau dijejerkan 3 ini juga bisa untuk memenuhi kategori 64 sampai 65 cm. Nah, kemudian naik lagi, jadi langsung di sini. Nah, langsung ada ini yang ukurannya 32 cm. Nah, ini udah jelas ini. Jejer 2 lembar aja udah 64 cm. Nah, yang lain-lain yang di atasnya ini kan biasa jarang ya. Kalau pinternya dari MK itu jarang mencapai di 32 ke atas. Makanya batasannya untuk bahan dari MK itu di paling atas itu 32 cm. Ya, kita ambil banyaknya itu di 16-an ya. 16-an itu supaya lebih enak untuk cara nyusun di mejanya, supaya langsung 4 lembar itu jadi 64 cm.
Nah, kemudian yang kita dapatkan kan ukuran juga lurus-lurus. Nanti kalau dipaksakan di atasnya di 21, nah barang itu kan ada yang kurang, ada nambah lagi gitu. Memang juga boleh sih, tapi kan lebih cepat untuk seperti itu. Nah, kemudian yang lainnya ukuran-ukuran lebar itu berdasarkan kebutuhannya ya. Jadi kalau 32 ini, kesini ini 65 ini bosku. Ini yang saya tunjuk ini 65 cm. Jadi biasanya ada 4x4, kemudian pesanannya 2x4. Nah, paksa kita potong di 65 cm ini. Jadi kita dapat ukuran yang satunya itu udah bagus, bebas dari cacat. Nah, kemudian yang satu ukuran lebar lain tuh masih ada cacat sedikit saja. Jadi kita belah seperti itu. Ini ukuran mejanya sudah kategorikannya sudah terlalu lebar ya. Ini 1 meter lebarnya itu kita 1 meter ya. Kemudian untuk panjangnya itu sampai ke sini ya. Ini batasannya sebenarnya ini sebagai tatakan atau stoppernya ini supaya sikuannya ada ini. Jadi menyiku ya dari sini sama urutan sini ke sini tuh biar nyiku rata. Nah, tapi untuk meja keseluruhannya ya itu ada 1,5 meter ya, ukurannya 1,5 meter ini dari ujung sana sampai ujung sini. Nah, yang kita pakai menggunakan ini ya, jadi cukup 130 ya, sampai stopper ini kita dikasih alon 136 supaya waktu motong bisa mentok ke sini. Tapi untuk panjangnya ya 127 sini kena di pisaunya itu. Nah, supaya pemotongannya juga rapi. Nah, pisau ini seperti ini bentuknya untuk pemotongnya ya. Ada spiral ini ya, pokoknya bisa kembali lagi waktu motong, langsung bisa kembali lagi. Ini ada peralatan lainnya, bentuknya seperti ini. Mejanya ini dari besi ini, dari besi ya, jadi kuat. Nah, jadi atasnya kuat. Nah, kemudian yang nggak kalah pentingnya itu bagian ini bosku. Jadi setelah kita potong, ini ada beberapa ukuran ya. Ukuran yang di sini tuh kita gabungin ya, 12, 13 tadi, 10 pun kita gabungin jadi satu supaya nanti nggak berceceran. Kemudian ini yang 16-an sendiri, yang 21 sendiri, ini 21 cm. Nah, sekitar 21 ya. Dan yang ini 16. Nah, 16 cm. Yang di sini campur nih, ada 3 ukuran. Jadi ada masuk di 13, kemudian ada yang 12, ada yang 10, 9,5. Kita campurkan jadi satu ini supaya nanti kalau diikat tuh nggak berceceran. Kemudian yang lebarnya di atas 32 ini kita taruh sini nanti. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi waktu mau mengikat lebih gampang. Terus susunannya pun rapi, nggak berhamburan. Kalau sampah-sampahnya ini kan langsung dibakar. Ini seperti itu bosku untuk review dari alur pemotongan hingga jadi bahan yang sudah terpotong sesuai format lebarnya. Terima kasih.